Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Windy Agustin. Anda bisa memanggil dengan Bu Windy kita sejak sehari-hari. Untuk Anda yang kelas 10, ini pertemuan kita yang pertama ya, maaf. Sementara kita bertemunya lewat materi dengan daring karena sementara kita tidak bisa melakukan pelajaran tatap muka. Semoga pandemi segera berakhir. Bu Windy ingin melihat wajah-wajah kalian di kelas ya. Baik, Bu Windy kelas 10 akan memberi materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada saat Anda SMP, Anda sudah mendapatkan mata pelajaran prakarya. Bedanya saat ini di SMA, Anda diberi satu kata tambahan yaitu kewirausahaan. Jadi kalau dulu SMP setelah buat prakarya begitu hanya dikumpulkan dapat nilai selesai. Untuk SMA tidak ya. Kita nanti akan ada tugas yang pasti, Anda membuat karya, kemudian tidak hanya sekedar dinilaikan. Dari karya tersebut Anda harus atau bahkan bertanggung jawab untuk bagaimana karya tersebut menjadi suatu benda yang mempunyai nilai jual. Jadi ya, berwirausaha tepatnya. Jadi ketika Anda selesai membuat karya, di situ tidak segera selesai juga, berarti Anda masih ada selanjutnya. Apa itu? Ya, menghitung tentang bahan, tentang overhead, tentang misalnya ketika benda itu akan dijual, Anda ingin mendapatkan berapa keuntungan atau laba dari hasil pembuatan karya itu sendiri. Nah, untuk saat ini sebelum memulai segalanya, kita kuatkan dulu pada kata kewirausahaan. Pada kesempatan hari ini, materi yang akan Bu Windy bagikan yaitu tentang karakteristik wirausaha. Buku yang sedang Anda lihat di video ini yaitu buku yang bisa didapat di perpustakaan, pelajaran PKWU semester 1 kelas 10. Nah, di sini ada kata karakteristik wirausaha. Nah, oke. Wirausaha itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu wira dan usaha, yang artinya berani, pejuang, teladan, kemudian usaha yaitu artinya perbuatan amal, pekerjaan, dan sesuatu yang baik. Ada 6 karakteristik wirausaha. Yang pertama yaitu ada percaya diri. Di sini seorang wirausahawan dituntut memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, di mana rasa percaya diri itu akan menjadi keyakinan seseorang bahwa dia bisa melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian lanjut ke orientasi yang kedua, ada kata berorientasi pada tugas dan hasil. Di sini berarti seorang wirausahawan itu mengutamakan tugasnya untuk mendapatkan sebuah hasil. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan hasil tanpa menyelesaikan tugas. Selanjutnya kita lihat ke orientasi yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Baik, sebagai seorang wirausahawan, apalagi kita seorang pemula, maka akan menemukan banyak resiko di awal-awal mulai usaha. Ada yang merasa malu, ada yang merasa takut rugi, ada yang merasa aduh, saya dapat laba nggak ya, saya rugi nggak ya, gimana ini, berapa lama saya akan bertahan. Nah, itu adalah resiko yang harus dilawan, harus dihadapi oleh seorang wirausahawan.
Sebenarnya rata-rata resiko itu sendiri berasal dari hasil pemikiran kita, ya kan? Jika kita berpikir bahwa kita bisa, kembali ke rasa percaya diri tadi, maka kita akan bisa. Selanjutnya ada kepemimpinan. Seorang wirausahawan berarti di sini Anda tidak lagi menjadi seorang karyawan, kita tidak membicarakan karyawan ya. Berarti kalau Anda berwirausaha, minimal Anda adalah bos bagi usahamu itu sendiri, ya kan? Ketika usaha itu sudah menjadi sesuatu yang berjalan dengan baik, maka Anda butuh bermitra. Ketika Anda bermitra dengan seseorang, di situ jiwa kepemimpinan dibutuhkan. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang jelas, integritas, kejujuran, dan mampu berkomunikasi. Bagaimana Anda melobi pembeli, bagaimana Anda mencari seorang distributor, itu ada dalam karakteristik kepemimpinan. Yang kelima ada kata orisinil atau keaslian ya. Rata-rata kita boleh terinspirasi dari orang lain, tapi kita tidak bisa begitu saja ambil ide atau karya orang lain, karena tidak ada pembeda antara Anda dengan orang yang Anda contoh. Sedangkan seorang wirausahawan dituntut orisinilnya, karena itu adalah pembeda dia dengan yang lainnya. Anda butuh keorisinilan, kan? Selanjutnya kita lihat poin terakhir, ada berorientasi pada masa depan. Nah, Anda tidak mungkin begitu saja mengambil resiko, begitu saja memimpin tanpa Anda punya masa depan. Jadi Anda butuh orientasi masa depan yang jelas, mau dibawa kemana ini arah usahanya. Itu yang bisa kita sebut biasanya entrepreneurship ya. Baik nak, sampai di sini ada 6 sudah yang Bu Indi jelaskan secara singkat. Semoga cukup jelas. Jika Anda merasa kurang jelas, bisa buka kembali booksheetnya. Nanti Bu Indi akan kirim link screenshot, kemudian Anda pun masih bisa dan diperbolehkan mencari informasi dari sumber lain untuk dijadikan materi tugas ya. Tugasnya berhubungan dengan karakteristik wirausahawan. Anda membuat resume, boleh memakai bahasanya sendiri, boleh memakai gaya ceritanya sendiri, tapi yang pasti pengumpulan tugasnya dalam bentuk video. Anda silahkan membuat rekaman video, kemudian isinya tentang karakteristik wirausahawan. Kemudian video itu Anda wajib upload di sosial media yang sudah ada punya, boleh YouTube, boleh Instagram TV, boleh Facebook Live mungkin. Nanti Anda bisa kirim linknya di Classroom PKWU. Ada tenggang waktu, nanti akan dijelaskan di dalam. Sementara itu materi kita hari ini. Kedepannya akan ada materi yang lebih menantang lagi. Jadi tolong dikerjakan dulu tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.